Bab 331, dilahap. Saat kamu melakukannya, Yuyusan bergidik ketakutan. Zuofan menunjukkan senyuman kejam yang menjadi ciri khasnya. Kata-kata itu membuat Yuyusan ketakutan setengah mati. Gemuruh. Yuyusan mendapati dirinya lumpuh dan terpuruk. Zuofan berjalan ke arahnya dan menunjukkan labu es. Yuyusan, tidakkah menurutmu aneh bagaimana aku mengendalikan semua tindakanmu? Bagaimana saya mengetahui lokasi tepatnya Anda? Berkedip, Yuyusan dipenuhi keraguan tetapi bahkan tidak bisa berbicara. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton Zuofan dengan pikiran kacau. Hahaha, aku tidak keberatan memberitahumu rahasia kecilku. Sejujurnya, tidak ada di antara kalian yang diracuni, tetapi makhluk iblis saya ada di dalam kalian sebagai parasit. Makhluk iblis ini terhubung dengan saya. Kemanapun kamu pergi atau ingin pergi, aku akan mengetahui semuanya. Zuofan membuka labu itu dan seekor cacing keluar. Hati Yuyusan terguncang karena terkejut. Tentu saja, seorang kultivator iblis memiliki makhluk iblis, tetapi bahkan dia pun tidak mengetahui makhluk iblis yang begitu dahsyat yang dapat mengendalikan ahli tahap Radiant. Pada saat ini, dia menyadari bahwa mereka memiliki parasit Zuofan di dalam diri mereka dan bahkan jika mereka lari, mereka tidak akan lepas dari kendali Zuofan. Semua omong kosong permainan kematian ini telah dicurangi sejak awal. Zuofan menjulang di atas mereka seperti dewa dan mereka adalah bonekanya. Yuyusan mengerang putus asa. Lucu bagaimana mereka dipenuhi dengan harapan untuk menemukan kunci keluar hidup-hidup, padahal semuanya sudah diatur sejak awal. Nasib mereka sudah ditentukan. Zuofan mencibir, tidak ada gunanya menangisi hal itu. Kalian masih punya harapan. Saya tidak akan berada di luar sana mencari korban berikutnya selama korban saat ini cukup menghibur saya. Jadikan itu berharga untukku, biarkan aku melupakan segalanya dan yang lain akan punya cukup waktu untuk melarikan diri. Apa maksudmu dengan itu? Yuyusan punya firasat buruk tentang ini. Zuofan tertawa dan berkata, sederhana sekali. Aku siap bersenang-senang denganmu. Zuofan membalik labu tersebut dan cacing darah tumpah ke Yuyusan. Dia pucat pasi tetapi tidak bisa bergerak, hanya panik. Zuofan, apa yang kamu lakukan? Hahaha, memangnya apa? Tidak bisakah kamu mengetahuinya? Saya membiarkan Anda merasakan sakit yang lebih buruk daripada kematian karena ekstraksi esensi. Mata Zuofan menunjukkan kebiadabannya. Ratapan penderitaan memecah keheningan hutan. Ribuan cacing darah yang menggeliat itu bersembunyi di kulit Yuyusan. Mereka mulai memakan dagingnya dan darah mulai mengalir dari tubuhnya. Wajahnya memelintir kesakitan, pembuluh darahnya menyembul, mulutnya gemetar karena ingin menggigit lidahnya tetapi kebebasannya pun dirampas. Zuofan memperhatikan tubuh yang mengejang dengan ketenangan yang menakutkan. Aku telah memberi ribuan bloodworm ini esensi darahku, tapi bagaimana darahku yang sedikit bisa cukup untuk memuaskan rasa lapar mereka? Perebutan setetes darah telah membuat mereka menjadi ganas. Tapi berkat kehadiranmu, mereka akhirnya bisa kenyang, hahaha. Dan itu bahkan tidak sampai setengahnya. Mereka memiliki rahang kecil tetapi cukup lancip, dengan hasrat terhadap pikiran laki-laki. Selama beberapa hari ke depan, Anda akan merasakannya, sakitnya. Ini mungkin 100 kali lebih buruk daripada esensi Anda diambil. Kabar baiknya adalah, mereka adalah pemakan yang lambat dan suka menjaga rasa tetap segar, loh. Jadi saat mereka bekerja lebih dalam, mereka memastikan Anda tidak kehabisan darah. Kamu tidak akan mati dalam waktu dekat, biar ku beritahu, cukup bagimu untuk menikmati rasa sakit yang manis dan membahagiakan, hahaha. Bunuh saja aku. Yuyusan menggertakkan giginya, mengaum seperti binatang buas. Zuofan hanya mengejeknya, itu tidak baik. Semua rasa sakit yang Anda rasakan akan membantu mengulur waktu tuan muda tertua Anda. Bukankah dia tuanmu? Apakah kamu tidak menuruti perintahnya? Apa yang bisa dibandingkan dengan pengorbanan kecil itu? Persetan dengannya dan bunuh aku. Lalu pergi dan bunuh dia juga. Mengapa saya harus menderita demi dia? Mata Yuyusan menyembul dari tengkoraknya. Mata Zuofan berbinar dingin,
karena kamu tidak menganggapnya sebagai tuanmu, mengapa kamu mendengarkan perintahnya dan membiarkan Ning'er menderita? Bangun dan cium bunga mawar. Seorang pria harus mengakui kesalahannya dan menanggung konsekuensinya. Zuofan tersenyum dan duduk di samping untuk menyembuhkan. Ratapan musik penderitaan terdengar di telinganya. Yang Fu bergidik, punggungnya sedingin es. Melirik sosok yang melolong, lalu pada Zuofan yang tenang, rasa kagumnya semakin bertambah. Balas dendam Steward Zhou tidak bisa dianggap enteng. Bahkan bocah nakal dari 7 rumah tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kekejaman seperti itu. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat sisi jahat dari Soaring Demonic Dragon. Para penonton mendengarkan teriakan itu dengan rasa takut di hati mereka. 3 generasi klan Sui tahu bahwa Zuofan melakukannya demi Ning'er, tetapi bahkan mereka menganggap kekejaman itu tidak manusiawi. Mereka menganggap pembunuh Ning'er tersayang mereka sebagai pemandangan yang menyedihkan, karena telah menyinggung Zuofan. Mereka sebenarnya merasa kasihan padanya. Jika para korban sendiri berpikir demikian tentang penyiksanya, maka yang lainnya pun tidak perlu dikatakan lagi. Di benak semua orang di luar sana, satu pemikiran memerintah, jangan pernah main-main dengan Demon Archon ini. Bahkan seiring berjalannya waktu, ocehan Yu Yusan tidak pernah berhenti. Sehari kemudian, kulit Yu Yusan digerogoti oleh Bloodworms, wajahnya tidak dapat dikenali. Dia tampak seperti mayat kering, seluruh tubuhnya merah namun tanpa setetes darah pun di tubuhnya. Bloodworms memastikan untuk tidak menumpahkan minuman mereka, sementara teriakan Yu Yusan tak henti-hentinya. Di hari kedua, seluruh urat Yu Yusan dimakan. Yang tersisa hanyalah seonggok daging, tidak ada lagi yang bisa menahannya. Namun tangisan Yu Yusan terus terdengar. Pada hari ketiga, daging Yu Yusan adalah yang berikutnya. Sekalipun dia ingin meratap sekarang, dia tidak bisa. Ratapan selama 2 hari berturut-turut membuatnya terdiam. Kemudian tibalah hari keempat dan Bloodworm mulai menyerang tulangnya. Akhirnya, pada hari ke-9, Yu Yusan terpilih hampir sepenuhnya bersih. Disengaja atau tidak, Bloodworms meninggalkan organ vitalnya dalam keadaan utuh. Seolah membiarkan dia melihat dengan matanya sendiri pemandangan mengerikan yang dia alami, tanpa daging dan tulang. Melihat pemandangan keji dan mengerikan ini, perut Yang Fu terbalik dan kosong. Penonton merasa ngeri dengan penyiksaan tersebut, berpaling untuk menjaga kewarasan mereka sendiri. Mata Yu Yusan berbinar, memohon kematian pada Zuofan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Tenggorokan, leher, dan lidahnya sudah lama dimakan. Yang tersisa darinya hanyalah beberapa arteri dan organ yang nyaris tidak bisa menahannya. Namun itu adalah rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Zuofan melirik penderitanya, menatap wajahnya yang memohon, dan berkata, ingin mati. Yu Yusan memutar matanya dengan panik. Dengan hilangnya kelopak mata, dia hampir tidak mampu menyampaikan maksudnya. Zuofan memahaminya dengan jelas. Zuofan berkata, biarlah ini menjadi pelajaran. Anda bisa macam-macam dengan Raja Neraka, tapi jangan pernah dengan pengurus ini. Mata Yu Yusan bergerak lebih cepat, untuk menyampaikan bahwa dia mengerti. Para penonton menyaksikan dengan kaget. Zuofan lebih banyak berbicara kepada mereka daripada kepada Yu Yusan yang sekarat. Maksudnya sangat jelas. Lihat itu, bersikaplah baik dan jangan memihak Regent Estate yang busuk itu untuk melawanku. Jadi bagaimana jika Anda berasal dari 7 rumah? Kematianmu akan sebrutal yang aku rasakan. Semua orang mengambil keputusan masuk akal yang sama saat itu juga, yaitu berhati-hati. Sedangkan para pengikut Regent Estate, pikiran mereka mulai bekerja juga, meski dari sudut yang berbeda. Untuk tidak pernah melibatkan diri dengan klan Luo, bahkan dalam kematian. Pengurus mereka adalah inkuisitor terkutuk. Fang Qiubai bersuka cita di dalam hati. Bocah itu luar biasa. Dia membuat satu orang terjatuh dan menakuti yang lain agar tidak mendekati Regent Estate. Wajah Huangpu Tianyuan merosot. Dia merasakannya dengan keras dan jelas, bagaimana Zuofan telah menginjak-injak prestise Regent Estate yang telah berumur ribuan tahun.
Bagaimana mereka bisa memproklamirkan diri mereka sebagai penguasa atas Tianyu jika semua orang memberi mereka tempat yang luas? Semua orang dari Regent Estate memandang Zuo Fan dengan kebencian dan ketidakberdayaan. Zuo Fan memberi isyarat kepada cacing darah untuk melahap organnya. Mereka bergerak cepat dan Yu Yusan menghilang dalam beberapa saat. Jelas sekali bahwa Zuo Fan berbohong ketika dia mengatakan bahwa cacing darah adalah pemakan yang lambat. Itu hanya cara untuk lebih menyiksa Yu Yusan. Tapi melihat dirinya dimakan dengan cepat, terhindar dari siksaan lebih lanjut, tatapan terakhir Yu Yusan adalah kelegaan. Yan Fu tersentak dan bergegas membawa kotak itu. Steward Zuo, tolong. Tidak dibutuhkan. Zuo Fan melambai, matanya buas. Kami telah membuang terlalu banyak waktu di sini dan para penjahat akan melarikan diri. Zuo Fan melepaskan suar lainnya. Satu kembang api, jumlah Huangpu Qingtian bertambah. Tunggu saja, kaulah orang yang tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bab 332, Pemakan Naga. Bang! Cahaya yang menyala-nyala bersinar di atas gunung Bisking tepat saat Huangpu Qingtian keluar dari semak-semak. Dia melihat satu kembang api dan panik. Iblis itu akhirnya mengarahkan pandangannya padaku. Namun, sambil menyeringai licik, mata Huangpu Qingtian berkilau dan tangannya berkilauan dengan dua kristal merah. Hehehe, sudah terlambat. Huangpu Qingtian menarik napas dalam-dalam dan bergegas maju dengan penuh semangat. Dia memiliki kunci kebakaran dan bahkan pintu keluar kebakaran sudah dekat, hanya membutuhkan 2 jam untuk mencapainya. Dari jarak suar, dia menyadari bahwa Zuo Fan berada jauh dan akan membutuhkan waktu lama untuk mengetahui seberapa rusaknya dia. Bahkan dalam pelarian besar ini, pemenang sebenarnya adalah aku, Raja yang sah. Hahaha, Yu Yusan, bagus sekali dalam menjaga iblis tetap sibuk begitu lama. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Anda karena telah membantu saya hidup. Nada suara Huangpu Qingtian berubah menjadi lebih dingin. Meskipun demikian, itu adalah takdir. Mengorbankan dirimu untukku adalah bentuk kematian tertinggi. Aku adalah raja sejati bagi surga lama untuk membuka jalanku. Hahaha. Sambil terkekeh, Huangpu Qingtian mempercepat langkahnya saat kesombongan kembali muncul di wajahnya. Baginya, segala sesuatu yang terjadi adalah takdir. Zuo Fan bisa dengan mudah mematahkan lehernya dan menyelesaikannya, tapi siapa yang tahu apa yang terjadi padanya hingga mengubah semuanya menjadi permainan kematian. Zuo Fan telah membunuh 2 dari mereka, membiarkan yang pertama dan ketiga bebas berkeliaran di hutan untuk waktu yang cukup lama. Ini jelas merupakan surga yang melimpahkan berkahnya dan memungkinkan raja yang sah untuk kembali lagi, untuk memerintah dunia. Kecenderungan narsistik Huangpu Qingtian tidak mengenal batas. Zuo Fan, aku akan membiarkanmu memiliki yang ini. Tapi akulah raja yang sebenarnya. Suatu hari kamu akan mati di tanganku. Rasa haus darah memasuki matanya saat dia berlari lebih cepat. Suara mendesing. 1 jam kemudian, Huangpu Qingtian muncul dari rerumputan tinggi dan muncul di depan pintu keluar kristal merah, tanpa ada orang lain di sekitarnya. Wajah Huangpu Qingtian bersinar. Aku tahu Pang itu tidak akan berhasil. Ini kemenanganku. Para penonton melihatnya muncul juga dan menjadi gugup. Apakah Zuo Fan terlambat, meninggalkan orang ini untuk menang? Semua orang menganggapnya sangat memalukan. Bukan hanya gedung bunga melayang dan sekutunya, tapi banyak pengikut Regent Estate yang menundukkan kepala karena kekalahan. Itu dimulai dengan Zuo Fan yang memiliki 4 kehidupan mereka di ujung jarinya. Dia bersikeras menyiksa mereka satu persatu hanya untuk akhirnya melepaskan pelaku utama. Itu bukan karena kebencian terhadap Huangpu Qingtian, tetapi orang-orang merasa kasihan pada Zuo Fan. Jika mangsanya terlepas dari jari seseorang, itu adalah perasaan terburuk yang bisa dirasakan siapapun. Orang-orang mulai mengirimkan hati mereka kepada Zuo Fan. Ini pasti daya tarik dari yang kuat. Leng Wuchang mengerutkan kening melihat reaksi semua orang. Saat ini, hanya masalah waktu sebelum Zuo Fan menodai seluruh reputasi Regent Estate. Para tetua dari Regent Estate tidak tahu apa-apa tentang hal ini,
hanya bergembira melihat tuan muda tertua mereka hampir keluar dari hutan. Bagaimanapun, Huangpu Qingtian adalah seorang jenius terkenal yang bahkan Regent Estate pun tidak sanggup kehilangannya. Saya hanya perlu memasukkan kristalnya dan selesai. Terengah-engah, Huangpu Qingtian mencapai pintu keluar dan menusuk kristal di alurnya. Pilar merah melesat ke langit dalam pertunjukan cahaya yang mempesona. Huangpu Qingtian menatap cahaya itu sambil tersenyum. Hahaha, Zuo Fan, aku menang. Aku masih hidup. Para tetua Regent Estate juga bersemangat, menyaksikan batu elemental nasional dengan mata merah. Kalau saja susunannya bukan transfer satu arah, mereka akan ada di sana dan menyeretnya ke sini. Tuan muda tertua, jangan pamer dan cepatlah. Tapi seorang raja bukanlah seorang raja tanpa sedikit pun kesombongan dan hawa panas. Sejak dia keluar dari neraka, pertama-tama dia harus mendapatkan kembali penampilan aslinya yang sesuai dengan posisinya, menjadi terlalu sombong. Setidaknya tanpa tergesa-gesa, terutama ketika satu langkah membawanya pulang, penampilan angkuh Huangpu Qingtian membuat para tetua Regent Estate mengertakkan gigi. Huangpu Qingtian pertama-tama memulai dengan membersihkan tindakannya dan meluruskan rambutnya yang berantakan. Dia tidak lupa untuk memulihkan penampilan angkuhnya yang biasa setelah kelelahan yang dideritanya selama ini, untuk mendapatkan kembali kebangsawanannya dan kembali ke rumah dengan penuh kemenangan. Wajah para tetua Regent Estate berkedut. Mereka hanya ingin memukulnya. Tuan muda tertua, minggirlah, Anda masih dalam bahaya besar. Hidupmu akan segera habis namun kamu benar-benar punya waktu untuk memuaskan egomu. Dirimu sendiri yang harus disalahkan jika kamu mati sekarang. Para tetua Regent Estate menghela nafas, tidak menyadari keluhan mereka ternyata adalah kutukan. Huangpu Qingtian, setelah akhirnya memulihkan sedikit kesombongannya, berjalan menuju pintu keluar api seperti pemenang sejati debat esoterik. Kemudian, ledakan yang menggelegar datang bersamaan dengan jatuhnya petir. Berhenti. Kaki Huangpu Qingtian yang terangkat terpelintir dan meledak dalam kabut darah. Tubuhnya belum melewati tabir dan rasa sakit yang menusuk jantung menusuk dadanya saat dia pingsan. Huangpu Qingtian tidak perlu berbalik untuk mengetahui siapa yang ada di belakangnya. Karena terkejut, Huangpu Qingtian tidak pernah menyangka Zuo Fan akan menghubunginya begitu cepat ketika dia sudah sangat terluka. Apakah ini berarti dia akan mati? Bagaimana dengan jingkrak tadi? Semua pamer dan priming dirinya membuatnya tampak seperti badut. Huangpu Qingtian menggertakkan giginya dan menendang dengan sisa kakinya sebelum dia menyentuh tanah, mengincar pintu keluar. Selain hidupnya, ia harus bertahan hidup dan mempertahankan prestise agungnya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya sebagai raja dijadikan bahan tertawaan. Ia harus menjadi pemenang akhir, satu-satunya juara dan menerima pemujaan masyarakat. Tapi kilatan guntur dan sosok hitam menghantam tulang punggungnya, menghancurkan harapan untuk mencapai puncak kejayaannya. Sebaliknya, dia sekarang berada 1 meter di dalam tanah dan meludahkan darah. Yang lebih parah lagi adalah jarinya hanya berjarak 1 mm dari kemenangan. Sangat dekat tapi sangat jauh. Tuan muda tertua, teriak para tetua Regent Estate. Berjuang keras untuk melakukan satu dorongan terakhir namun gagal, membuat Huangpu Qingtian merasa putus asa. Menginjak Huangpu Qingtian, Zuo Fan menyeringai dan terengah-engah. Huangpu Qingtian, saya akhirnya menyusuh. Kamu hampir membuatku khawatir di sana, bahwa aku akan kehilangan kesempatanku, hehehe. Zuo Fan, bagaimana kamu bisa sampai di sini begitu cepat? Huangpu Qingtian mengalihkan tatapan penuh kebencian ke pria di punggungnya. Tapi tidak selesai karena semuanya masuk akal. Di belakang Zuo Fan ada Yang Fu yang melompat dari seekor burung ungu dan bergegas menuju Zuo Fan. Zuo Fan mencibir, apakah kamu mengerti sekarang? Saya kehilangan sayap saya, tapi saya masih memiliki Thunder Scalar. Dengan kecepatan sebagai fokusnya, hal ini sangat membantu mengejar waktu. Huangpu Qingtian mengeluh. Bagaimana aku bisa lupa kalau Pang masih memiliki makhluk spiritual? Sudah terlintas dalam pikirannya bahwa dengan kecepatan kecil Pang itu, dia punya cukup waktu untuk berjingkrak sedikit dan merawat ketampanannya.
Dia akan melewatkan semua waktu yang terbuang jika dia tahu dan menghindari kekacauan ini dengan langsung terjun. Tapi tidak, dia hanya harus memamerkan sisi mencoloknya dan mati, menjadi sasaran lelucon Tianyu. Huangpu Qingtian meratap lagi, Zuo Fan, bunuh aku. Tapi aku adalah raja yang ditetapkan oleh surga dan aku memintamu membiarkanku pergi dengan bermartabat. Menyipitkan mata, Zuo Fan mendengus, bermartabat bukan. Tentu, saya akan memastikan untuk memilih kematian paling bermartabat yang dapat saya pikirkan. Zuo Fan mencondongkan tubuh dan menggigit telinganya. Huangpu Qingtian mengoceh kesakitan, Zuo Fan, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu menginginkan kematian yang paling bermartabat? Keinginan dikabulkan. Aku akan mengubur kalian semua di dalam perutku, jauh lebih terhormat daripada membiarkan kalian ditaburi kotoran di dalam lubang di suatu tempat. Zuo Fan menyeringai dengan mata haus darah. Hal itu mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Naga iblis yang melonjak berencana memakan Raja Naga Pengguncang Langit hidup-hidup. Diikuti oleh rasa takut yang menggigil. Itu adalah kematian yang paling kejam. Bab 333, Pemindahan Kerajaan. Huangpu Qingtian terkejut mendengar kata-katanya dan melihat Zuo Fan meludahi telinganya dengan ngeri. Kenapa dia tidak melihat Zuo Fan memberikan hukuman mati yang begitu mengerikan untuknya? Apa yang bermartabat? Aku bahkan akan kehilangan hakku sebagai manusia. Yang lebih buruk lagi adalah aura rajanya dilucuti. Jauh lebih mengerikan daripada kematian Lin Xuanfeng dan Yunusan, itu sudah pasti. Zuo Fan, kakakmu adalah iblis. Kamu berani memakanku. Huangpu Qingtian memicingkan matanya, terkejut. Sambil nyengir, dengan darah Huangpu Qingtian mengotori bibirnya, mata Zuo Fan berkilat-kilat, ya, itu benar sekali. Aku sedang memikirkan cara terbaik untuk menyiksamu, agar kamu merasakan kesakitan yang paling besar. Aku telah memutuskan ini adalah akhir yang sempurna untukmu. Ini bukan yang paling menyakitkan, Yunusan mengalaminya 100 kali lebih buruk, juga bukan yang paling memalukan, Lin Xuanfeng telah mengalahkanmu dalam hal itu, tetapi untuk orang yang menghukum mati Ning'er, aku memilih ini untukmu. Dan tahukah Anda alasannya? Hahaha, itu yang paling membuatku bahagia. Melahapmu adalah satu-satunya cara untuk meredakan pusaran kebencian yang mengamuk di dalam diriku. Zuo Fan menggigitnya lagi, melepaskan sebagian besar dari tengkuk Huangpu Qingtian, membuat korbannya melolong ke langit dan air mata mengalir di pipinya. Yan Fu bergidik dan mundur 2 langkah secara diam-diam. Penonton tidak bisa melihat lagi, merasakan empedu masuk ke tenggorokan mereka. Jantung mereka berdebar kencang, mengancam akan melompat keluar kapan saja. Zuo Fan benar, memakannya hidup-hidup bukanlah yang paling menyakitkan, juga bukan yang paling memalukan, tapi yang paling mengerikan. Setiap orang memiliki ketakutan di mata mereka. Hukuman Zuo Fan sebelumnya membuatnya tampak seperti iblis, tetapi sekarang dia adalah seorang archon iblis. Hanya Chu Qingcheng yang tidak khawatir, takut atau cemas, hanya kesedihan. Kebencian Zuo Fan terhadap Huangpu Qingtian menunjukkan rasa sakit yang dia alami. Rasa sakit yang begitu hebat sehingga hanya melalui tindakan biadab ini dia bisa meredakannya. Zuo Fan menyeringai. Mata Huangpu Qingtian melotot, urat nadinya menyembul, wajah anggungnya berubah mengerikan. Zuo Fan, saya adalah raja sah yang ditunjuk oleh takdir itu sendiri. Kamu akan menerima hukuman surgawi karena memakanku. Huangpu Qingtian meraung. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, hehehe, hukuman surgawi. Aku sudah menentang surga selama ini, jadi apa yang perlu ditakutkan untuk melangkah lebih jauh? Yang Anda sebut sebagai takdir adalah khayalan besar yang Anda alami. Sekalipun Anda mendapat perlindungan surga, hal itu tidak akan mengubah apapun. Aku akan tetap mengejarmu bahkan jika aku harus menembus 9 langit. Zuo Fan menggigitnya lagi, giginya berdarah. Mengaum. Dihasut oleh kata-kata Huangpu Qingtian, raungan naga terdengar dan tubuhnya yang berdarah mengeluarkan cahaya keemasan. Zuo Fan terkejut, dia memiliki cacing darah yang menyegel budidaya Huangpu Qingtian. Jadi kenapa dia melepaskan kekuatan yang begitu kuat?
Jawabannya segera datang. Jiwa naga emas melesat dari Huangpu Qingtian ke langit sebelum turun kembali menuju Zuo Fan. Perlindungan jiwa naga. Zuo Fan mengerutkan kening dan menghela nafas. Dia benar-benar lupa tentang jiwa pembuluh darah naga milik Huangpu Qingtian yang datang untuk menyelamatkannya di saat-saat yang mengerikan. Leng Wuchang dan Huangpu Tianyuan mencibir saat ini. Zuo Fan sangat lemah sehingga jiwa pembuluh darah naga akan menyerang jiwanya dan menghabisinya. Gambar naga melintas dan jiwa naga melewati Zuo Fan. Rasa sakit yang membakar melanda kepalanya dan dia meludahkan darah karena jiwanya rusak. Hahaha, Zuo Fan, kamu mendapatkan apa yang akan datang untukmu. Kalau saja kamu membunuhku, semua ini tidak akan terjadi. Tapi kamu, orang yang lebih rendah, harus berani memakan raja ini. Sekarang kamu akan mati dimakan oleh jiwa naga. Huangpu Qingtian terkekeh. Meski penuh luka gigitan, ia masih sempat tertawa. Sayalah raja surga yang sah. Aku tak tersentuh, hahaha. Fang Qiubai terkejut. Di saat yang paling intens, jiwa pembuluh darah naga benar-benar keluar untuk membelanya. Apakah Huangpu Qingtian benar-benar putra surga karena jiwa naga sangat melindunginya? Zuo Fan hanya nyengir. Dia melihat jiwa naga datang lagi dan berkata, roh bumi berani menentang kaisar ini. Mati. Lalu nyala api biru berkedip dari dahinya. Api biru itu meluas menjadi burung api. Ia terbang ke langit dan menembak jiwa naga yang membatu. Jiwa naga itu benar-benar panik, bergidik, lalu terbang tinggi. Sayangnya, agak terlambat untuk itu. Burung biru itu melintas di depannya dan mencakar tubuhnya. Ia menahan naga itu seperti cacing kecil saat ia berlipat ganda kembali. Jiwa naga hanya merintih saat burung itu terbang kembali ke Zuo Fan. Nah, hal itu mendapat reaksi dari penonton, atau lebih tepatnya kurang reaksi. Orang-orang menatap Zuo Fan dengan tatapan kosong. Pikiran Huangpu Qingtian melayang ketika dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Apa-apaan? Itu adalah jiwa pembuluh darah naga. Bagaimana seekor burung biru bisa menjuntainya kembali begitu saja? Anak itu memiliki semangatnya sendiri, jauh lebih kuat daripada jiwa pembuluh darah naga milik Huangpu Qingtian. Fang Qiubai berteriak. Jiwa pembuluh darah naga jarang ditemukan di dunia, simbol raja. Siapa yang mengira Zuo Fan akan mengalami sesuatu yang jauh lebih mematikan? Siapa dia? Dia berasal dari klan kelas 3, jadi mengapa dia dipenuhi harta karun? Suge Changfeng mengelus jenggotnya, memperhatikan Zuo Fan dengan mata menyala-nyala. Hanya pihak Regent Estate yang kesakitan. Semakin kuat Zuo Fan, semakin besar ancamannya. Dan sekarang simbol raja dihancurkan dengan begitu mudahnya, perasaan ini semakin kuat. Ini menandakan dia adalah raja yang sah atas dunia ini, yang disetujui surga. Kebencian Regent Estate membuncah dan kebencian mereka bertambah. Zuo Fan, si iblis kecil, tidak lagi hanya berpotensi menjadi ancaman, tetapi juga berpotensi menjadi ancaman bagi kelangsungan hidupnya sendiri. Monster yang menantang surga. Kita perlu menyediakan waktu dan mencari jawaban dari imam besar. Dari mana dia datang? Bagaimana dia membuat jiwa pembuluh darah naga menyerah? Huangpu Tianyuan menghela nafas. Leng Wuchang juga mengangguk, wajahnya merenung. Manusia melamar dan surga memutuskan. Leng Wuchang punya rencana yang sempurna, tapi itu hanya berlaku bagi laki-laki. Apapun yang dia coba dengan hal-hal yang ditetapkan oleh surga akan dianggap batal. Mereka akan berada di bawah pemeliharaan Tuhan dan akan kembali dari pintu kematian dengan lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak pernah ingin macam-macam dengan orang-orang aneh ini karena alasan yang sama. Huangpu Qingtian memenuhi syarat sebagai salah satunya ketika dia mendapat persetujuan jiwa naga. Seluruh Regent Estate, termasuk dia, menyebut Huangpu Qingtian sebagai pilihan surga. Bahwa kesombongannya diberikan dan dibenarkan oleh Tuhan. Keyakinan itu semakin kuat ketika pilar ketiga dari 4 pilar, Imam Besar Tianyu memberikan pengakuannya yang samar-samar. Tetapi pada saat ini, pilihan surga ini sedang dimakan hidup-hidup oleh Zuo Fan. Bahkan walinya, jiwa naga, tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya.
Apakah ini juga merupakan takdir bahwa Pang memiliki watak seperti raja? Atau mungkin itu datang dari suatu tempat di luar surga? Leng Wuchang melihat Zuo Fan sebagai teka-teki yang menakutkan. Huang Pu Qingtian melihat jiwa naganya kembali ke dalam cakar burung dan berseru, "Zuo Fan, siapa kamu? Kamu baru saja menyebut dirimu kaisar, lalu bukan urusanmu." Zuo Fan mengejek, "Yang perlu kamu ketahui hanyalah ini. Berantakan denganku adalah kesalahan terburuk dalam hidupmu yang menyedihkan." Kali ini Zuo Fan menggigit tenggorokannya, merobeknya. Darah mengucur dan mata Huang Pu Qingtian tumpul, merasakan hidupnya terkuras abis. Dengan itu, energi emas meninggalkan tubuhnya dan memasuki Zuo Fan. Burung biru membawa jiwa naga kembali. Tepat pada saat energi emas bergerak ke Zuo Fan, ia melepaskan cakarnya karena terkejut. Jiwa naga meraung dalam kebebasan barunya. Tapi kali ini dia tidak menyerang Zuo Fan, malah memutarnya 2 kali. Ia menyaksikan energi emas bergerak kemudian memasuki tubuh Zuo Fan itu sendiri. Mengaum. Saat auman naga lainnya datang, Zuo Fan sepertinya tidak merasakan perubahan apapun, tetapi kemudian dia meledak dengan cahaya. Burung biru itu mengangguk dan kembali ke Zuo Fan juga. Huang Pu Tianyuan, yang menyaksikan peristiwa ini, berseru, "Pemindahan kerajaan. Dunia akan berubah." Bab 334, Perubahan Dunia. Mengaum. Dengan satu lagi auman naga, Zuo Fan bersinar keemasan saat dia sendiri mengeluarkan aumannya sendiri. Huang Pu Qingtian berlumuran darahnya sendiri, lemah dan memudar. Menyaksikan cahaya keemasan yang menyilaukan, dia meneriakkan rasa frustrasi dan penderitaannya dalam pikirannya. "Itu aku, Zuo Fan, kembalikan, kembalikan, kembalikan." Zuo Fan telah menggigit tenggorokannya hingga bersih dan dia tidak dapat berbicara. Dia hanya bisa mengungkapkan penyesalan dan kebencian di wajahnya saat dia menyaksikan musuh terbesarnya mencuri jiwa naganya sendiri, mengambil kekuatan naganya dan meminta takdir untuk menjadikannya raja. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana takdir bisa berubah? Saya adalah penguasa Sah Tianyi. Kembalikan jiwa nagaku. Itu bukan kamu, bukan kamu. Mata Huang Pu Qingtian meredup dan dia akhirnya menundukkan kepalanya, kehilangan sisa kehidupan terakhirnya. Hanya matanya yang penuh kebencian yang masih berbicara tentang kematiannya yang menyedihkan. Para penonton tidak peduli dengan keluhan Huang Pu Qingtian. Mereka memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dipikirkan saat ini, seperti menonton Zuo Fan. Jiwa naga Vena naga dapat ditransfer. Apakah itu berarti Zuo Fan adalah raja baru yang ditetapkan oleh surga? Gemuruh. Dengan suara guntur, langit menjadi gelap dan kilat muncul. Bumi berguncang begitu keras sehingga tidak ada yang bisa berdiri tegak. Di Gunung Bisking, semua makhluk spiritual meringkuk di sarang mereka yang aman. Bahkan binatang spiritual tingkat 6 yang ditakuti pun menundukkan kepala mereka karena ketakutan. Hanya Zuo Fan yang meraung ke langit, sementara cahaya keemasan semakin kuat. "Perdana Menteri, apa yang terjadi?" Kedua orang tuanya bertanya. Suge Changfeng melihat mereka bingung dan menghela nafas dengan wajah muram saat dia berkata, "Imam besar pernah berkata kepadaku bahwa ketika dunia berguncang, perubahan besar akan terjadi pada kita. Tianyu akan berubah." Orang-orang kembali ke Zuo Fan yang mengaum dengan ekspresi termenung. Apakah perubahan ini ada hubungannya dengan pria itu? Di kota asal Legend Estate, kota naga terkurung, bumi bergetar, dan seluruh kota bergetar. Yang Mulia Huang Pu Fenglei terbangun dari meditasinya karena terkejut. Dia keluar dari kamarnya dan berteriak, "Penjaga, apa yang terjadi?" "Yang Mulia, pembuluh darah naga sedang memberontak." Seorang ahli surga yang mendalam berlutut. Huang Pu Fenglei berteriak, "Tidak mungkin. Regent Estate telah membela Dragon Fane selama 1000 tahun dan tidak pernah memberontak satu kali pun. Salah satu dari 9 jiwa naga bahkan keluar dari segelnya, jadi bagaimana dia masih bisa memberontak?" "Saya tidak tahu, tapi 8 orang lainnya sedang memalu segelnya. Gelombang kejut telah membunuh banyak ahli Bone Tempering. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Yang Mulia. Apa yang kita lakukan?"
Huangpu Fenglei mengerutkan kening dan berteriak, panggil semua yang mulia Regent Estate disegel dan tekan jiwa naga. Dapatkan yang di pengasingan juga. Jika mereka dibebaskan, kami akan menjadi orang pertama yang menanggung kemurkaan mereka. Dipahami, pria itu bergegas untuk menurut. Huangpu Fenglei menembak segel pada detik berikutnya. Dia tidak mengerti mengapa jiwa pembuluh darah naga tiba-tiba memberontak. Di gang gelap kota naga terkurung, bayangan bergeser. Elder Yan, bagaimana kita bisa masuk ke Regent Estate dalam keadaan siaga tinggi? Sebuah suara menawan berkata, dia adalah Lei Yuting, Kapten Korps Bayangan Klan Luo. Yang di seberangnya adalah Vicious Pilking, berusia 40-an. Melihat penjaga ketat di gerbang, seperti di ibu kota kekaisaran, Yan Song menghela nafas, bahkan dengan pil penyembunyi energi untuk menghindari penjaga, kita akan duduk diam begitu kita menginjakkan kaki di dalam bersama lusinan yang mulia dan mereka. Bidang yang membedakan, tidak mungkin masuk sekarang. Kami masih harus melakukannya. Zuo Fan berkata suatu hari nanti kita akan berperang dengan 7 rumah dan jaringan intelijen adalah yang terpenting. Karena Regent Estate memiliki Leng Wuchang, sangat penting bagi kami untuk mendapatkan informasi apapun sedini mungkin. Lei Yuting tegas dalam keputusannya. Yan Song menghela nafas. Dia membelai janggutnya, memikirkan cara untuk mencapainya. Ledakan yang tiba-tiba mengguncang tanah dan langit dan awan hitam yang mengepul meluncurkan petir kemana-mana di kota naga terkurung. Tim Yan Song tidak tahu apa yang terjadi. Yang mereka lihat hanyalah orang-orang yang bergegas menuju cahaya keemasan. Mereka adalah campuran ahli Radiant State dan ahli surga yang mendalam. Vicious Pilking tidak bisa berkata-kata lalu meledak, hahaha, ini adalah takdir. Sesuatu yang besar pasti sedang terjadi di Regent Estate saat ini agar semua yang mulia dan ahli surga yang mendalam meninggalkan tempat ini. Tidak ada yang lebih sepi dari ini. Nak, ikuti aku. Besar, Lei Yuting menjadi bersemangat dan memberi isyarat agar pria lain mengikuti saat mereka menyelinap ke dalam Regent Estate. Masing-masing dari mereka membawa tas berukuran 1 meter dengan sesuatu yang menggeliat di dalamnya. Di ibu kota kekaisaran, Kaisar sedang membaca laporan, memeriksa situasi kekaisaran, ketika keributan dimulai. Awan hitam setebal malam menjulang di atas kepala, berkelap-kelip disertai kilat. Bumi berguncang begitu hebat hingga tintanya tumpah ke perkamen yang rapi. Apa yang sedang terjadi? Tianyu telah menikmati kemakmuran selama 1000 tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba bergetar begitu hebat? Kaisar terhuyung-huyung ketika laporan-laporan bergulir di lantai. Ini bukan pertanda baik, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Penjaga, panggil imam besar. Laporan. Yang datang adalah seorang penjaga yang membungkuk dan menyerahkan kertas. Yang mulia, paroki telah mengirim seseorang dan meminta saya untuk menyerahkan kertas ini kepada Yang Mulia. Mereka menambahkan bahwa semua urusan Yang Mulia ada di sini. Jika masih ada keraguan, mereka tidak dapat membantu karena surga tidak mengungkapkan rahasianya. Dengan mata berkedut, Kaisar berkata, berikan di sini. Kakek tua itu pastilah dewa yang bisa mengetahui kehendak surga dan meramalkan kejadian ini. Ya. Penjaga itu menyerahkan kertas itu. Kaisar mengambilnya dan mengerutkan kening saat dia membacanya. Sebuah puisi pendek telah ditulis, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Dunia berguncang karena goyangan ekor naga bumi, lalu datanglah naga surgawi untuk memadamkan kekacauan tersebut. Karena naga langit dan naga bumi ada, daratan dan sungai masing-masing akan memanggil rajanya. Apa maksudnya ini? Apakah si kabut tua hanya tahu cara berbicara dalam teka-teki? Tidak bisakah dia mengatakan sesuatu dengan jelas? Kaisar menggelengkan kepalanya sambil merenung, tanah dan sungai masing-masing akan memanggil rajanya. Apakah itu berarti Tianyu akan terpecah dan kekaisaran akan berada dalam kekacauan? Mata Kaisar berbinar, tidak, saya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Klan Yuan saya tidak akan terpecah. Tanah, sungai, dan raja apa? Tianyu akan selamanya tetap utuh, di bawah klan Yuan. Kaisar menatap awan guntur yang mengepul dengan niat membunuh yang kuat. Bahkan surga pun tidak bisa menghentikanku. Di Gunung Bisking, Zuo Fan melolong selama 9 hari 9 malam.
Guncangan segera menyebar ke seluruh kekaisaran Tianyu, bertahan selama itu. Itu hanya berhenti ketika Zuo Fan melakukannya. Penonton menyaksikan dengan kaget, mengetahui sepenuhnya bahwa dunia telah berubah dan Zuo Fan adalah pusat dari semuanya. Apakah ini cara dunia memberikan kekuasaan kerajaan? Semua orang mulai melihat Zuo Fan dari sudut pandang yang berbeda. Terutama Fang Qiubai. Dia dulu peduli dengan nasib Zuo Fan, dan sekarang dia bisa merasakan bahwa Zuo Fan, dengan jiwa naga dan takdir di sisinya, adalah ancaman terbesar bagi keluarga kekaisaran Tianyu. Itu membuatnya tertarik ke dua arah. Haruskah dia menghabisinya di buayan atau melapor pada Yang Mulia? Dugu Zantian berada dalam situasi yang sama. Dia dan klan Luo praktis adalah keluarga. Luo Yunhai bahkan adalah anak baptisnya yang kelima. Dia tidak pernah bisa mengangkat tangannya melawan pengurus klan Luo. Tapi Zuo Fan sekarang menjadi ancaman bagi keluarga kekaisaran. Seorang marsal setia seperti dia tidak bisa mengabaikan hal ini. Keduanya saling memandang dan menghela nafas. Leng Wuchang melihat dilema mereka dan berbisik kepada Huangpu Tianyuan, Tuan Perkebunan, anak itu akan tiba kapan saja. Anda dan 3 tuan rumah lainnya harus membunuhnya dengan cepat dan mencegah bencana. Bagaimana itu bisa terjadi? Fang Qiubai dan Dugu Zantian adalah ahli Radiant Stage. Itu berarti kematian, menyerang tepat di depan mereka. Huangpu Tianyuan tersentak. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya, Tuan Perkebunan, santai. Mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi Zuo Fan sebelumnya, tapi sekarang segalanya telah berubah. Kami bukan satu-satunya yang ingin melihat anak itu mati. Karena kesedihan, Anda tidak dapat memegang tangan Anda dan membunuh anak itu. Tidakkah kamu akan mendapatkan simpati semua orang? Mata Huangpu Tianyuan berbinar dan dia melihat alasannya. Dia mengangguk, dengan senyum sinis. Bab 335, Perlindungan Fanatik. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan melihat cahaya keemasan samar di sekelilingnya dan tersenyum merasakan naga emas beristirahat di dantiannya. Dia telah menggunakan pasir intan untuk meredam dirinya sendiri dan sekarang dia memiliki kekuatan naga pembuluh darah naga dan jiwa naga raja. 3 harta karun besar untuk pengembangan tubuh digabungkan dalam satu wadah. Dia hanya perlu menyempurnakan kekuatan naga dan bersatu dengan jiwa naga dan tubuhnya akan melonjak bahkan melebihi tubuh Huangpu Qingtian. Ngomong-ngomong, dia melontarkan senyuman merendahkan ke arah mata yang penuh kebencian itu. Bukankah kamu menyebut dirimu sendiri sebagai raja yang sah, yang ditetapkan oleh takdir? Aku mencuri semua milikmu, termasuk takdirmu. Tiba-tiba, Zuo Fan terdiam dan hatinya terasa tidak enak. Apakah peralihan jiwa naga dikirim ke surga atau bencana? Dia merasakan sesuatu di udara telah berubah. Saat jiwa naga sekarang bersemayam di dalam tubuhnya, dia merasakan perubahan sikap faksi lain. Terutama keluarga kekaisaran. Lagi pula, kaisar mana di luar sana yang mengizinkan orang yang menyebut dirinya raja yang sah naik tahta? Huangpu Qingtian begitu egois untuk mengutarakannya ke kiri dan ke kanan karena Regent Estate mendukungnya. Agar Zuo Fan mempertahankan hidupnya. Waktunya telah tiba bagi klan Luo untuk menunjukkan kekuatannya. Menyipitkan mata, Zuo Fan menghela nafas. Kemudian, pilar cahaya kuning melesat ke langit ribuan mil darinya. Yan Fu memucat, Yan Bangui lolos. Zuo Fan melirik dan hanya menggelengkan kepalanya, semut, tidak lebih. Yan Fu tergagap, tapi tetap menutup jebakannya meskipun ada kebencian. Apa, kamu punya masalah dengan dia? Zuo Fan memahaminya. Yan Fu hanya menghela nafas. Zuo Fan menepuk pundaknya, matanya berbinar misterius. Tenang, kamu bersamaku sekarang. Saya pasti akan membantu Anda menghadapinya. Yan Fu melihat senyum samar Zuo Fan. Yan Bangui melewati batu elemen nasional bumi dengan bingung, terengah-engah dan gembira karena telah lolos dari mimpi buruk hidup itu. Yan Bogong hampir menangis karena gembira. Keluarga saya akhirnya kembali. Tidak mudah untuk melarikan diri dari monster itu. Yan Bogong melihat murid paling berharga di Balai Raja Pil kembali menangis. Dari 6 naga, Zuo Fan telah menuai 3, membuat yang terakhir yang selamat diperlakukan seperti harta karun.
Aula Pilking bergegas menghiburnya dan mengucapkan selamat atas kembalinya naga wabah mereka dengan selamat. Setelah kegembiraan sesaat, Hall Lord Yan Bogong menoleh ke arah Zuo Fan yang terpantul di batu elemental nasional api. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, "Bangui, kami dan Estate Lord Guangpu membuat kesepakatan rahasia. Saat Pang itu kembali, kita akan menyerangnya bersama-sama. Tetap di belakangku dan cobalah mendaratkan pukulan mematikan untuk menghilangkan rasa malu karena pengkhianatan. Biarkan dunia mengetahui kekuatan Pilking Hall." Yan Bangui tersentak, tetapi ketika dia melihat Zuo Fan, yang dia miliki hanyalah ketakutan yang mengakar. "Lepaskan aku, Hall Lord. Aku berhasil lolos dari monster itu dan sekarang kamu ingin aku mati lagi." Yan Bogong tahu apa yang dia pikirkan dan menjadi marah. "Bajingan tidak berguna, apakah kamu begitu ngeri setelah Pang itu membuatmu sedikit ketakutan? Santai. Kita, orang-orang tua, akan menjadi yang pertama. Anda hanya perlu pergi dan mengumpulkan kepalanya dan memulihkan citra kami. Ini adalah suatu prestasi yang mudah. Apa, kamu bahkan tidak tahu cara mengangkat kepala?" Yan Bangui agak ragu-ragu tetapi pada akhirnya mengangguk. Yan Bogong tersenyum, "Itu murid Pilking Hall kami, hahaha." Pemirsa mengalihkan perhatian mereka ke batu elemen nasional api, menunggu kembalinya Zuo Fan dan Yan Fu. Sudah waktunya. Zuo Fan berdiri di depan pintu keluar kebakaran, penonton tidak mengerti maksudnya seperti halnya Yan Fu. Tapi kemudian, dia melihat ke langit dan mengangkat telapak tangannya sambil bergumam. Yan Fu bertanya, "Pelayan Zuo, apa?" "Yan Fu, bukankah kamu kesal karena melepaskan Yang Bangui?" "Hahaha, sebagai hadiah atas pelayananmu yang luar biasa, dan hadiah selamat datangmu di klan Luo, aku, pengurusnya, akan memenuhi keinginanmu yang berharga." Zuo Fan mulai menekuk satu jari pada satu waktu sambil berkata, 5, 4. Semua orang bingung seperti Yang Fu. 3, 2. Apa yang dimainkan Pang itu? Yan Bogong memandang sekutunya. Hanya Leng Wuchang yang terus-menerus merenung, lalu berteriak pada Yan Bogong, "Hall Lord Yan, menjauhlah dari anak itu." Apa? Yan Bogong masih belum sadar. Saat itu, semua orang mendengar, satu. Dengan kata terakhir, Zuo Fan mengepalkan tangannya. Bang! Sebuah ledakan berdering muncul entah dari mana karena Yan Bangui bahkan tidak menyadarinya saat dia meledak. Kekuatan dahsyat itu melumpuhkan para tetua dari Pilking Hall. Yan Bangui baru saja memasuki panggung Radiant dan ledakannya membuat banyak tetua terjatuh bersamanya. Bahkan pengikut mereka keluar dengan berlumuran darah. Korban mereka mencapai ratusan. Sementara mereka yang beruntung yang selamat tidak bisa menikmati kekayaannya karena darah Yan Bangui mendarat di tubuh mereka, memakan daging dan tulang mereka. Segala sesuatu di sekitar Pilking Hall menjadi kacau, dengan mayat berserakan di tanah. Pilking Hall langsung kehilangan 8 tetua, sebuah pukulan yang melumpuhkan. Yan Bogong merangkak dari bawah tumpukan mayat dan gemetar melihat pembantaian yang terjadi di depannya. Apa yang telah terjadi? Mengapa hampir semua ahli Pilking Hall mati? Melihat mayat yang menjepitnya, Yan Bogong panik saat dia mendorongnya menjauh. Melihat mayat itu dimakan oleh darah Yan Bangui, suatu ciri dari tubuh beracun. Jika bukan karena pria yang jatuh cinta padanya, dia pasti sudah mati sekarang. Rumah-rumah lain melihat kengerian itu dan melarikan diri dari Pilking Hall. Tidak ada yang mengerti mengapa Yan Bangui yang sempurna buah persik muncul begitu saja. Tapi tawa jahat terdengar di telinga mereka. Hai. Zuo Fan memegangi dahinya sambil tertawa. Tidak ada yang mengerti lelucon itu, begitu pula Yan Fu. Pramugari Zuo, ada apa?" "Oh, tidak apa-apa, hanya menertawakan sekelompok orang bodoh. Apakah mereka benar-benar mengira aku akan membiarkannya hidup?" Yan Fu berkedip, dan Zuo Fan menjelaskan, "Sejak awal, saya memastikan untuk bersiap-siap. Bloodworms terhubung denganku jadi aku memastikan untuk mempersenjatai mereka. Selama orang-orang bodoh itu meninggalkan Beast King Mountain, mereka akan menghancurkan dirinya sendiri dalam 10 menit. Sungguh suatu keberuntungan,
mereka selalu percaya bahwa mereka mempunyai jalan keluar dan mereka memberikan segalanya untuk mencapai pintu keluar tersebut. Semua itu hanyalah aksi besar, lelucon dengan proporsi yang epik, hahaha. Seluruh permainan ini tidak pernah dimaksudkan untuk memiliki pemenang. Mata Zuo Fan berbinar. Hati Yan Fu membeku. Mengikuti kata-katanya, Yang Bangui menjadi bom waktu saat dia melangkah di Dragon Cloud City. Dia pasti sudah hancur sekarang. Zuo Fan menyeringai, mengetahui apa yang ada di kepalanya. Coba tebak, bocah nakal itu sudah bersulang, sudah matang. Penghancuran diri seorang ahli Radiant Stage seharusnya telah merenggut banyak nyawa juga. Adapun berapa banyak, hehehe, mau menebaknya. Apakah ada benarnya? Hampir tidak ada orang dari Pilking Hall yang bisa melarikan diri. Yan Bangui ditempatkan di tengah beberapa saat setelah kembali. Mengetahui bahwa kakak laki-laki busuknya yang selalu mengejeknya dipermainkan sampai mati oleh iblis itu sendiri, Yan Fu seharusnya bahagia. Tapi tidak ada kegembiraan yang mencapai hatinya. Untuk beberapa alasan yang aneh, dia merasa aman berada di dekat Zuo Fan, memang benar, tetapi rasa takutnya lebih tinggi jika dibandingkan. Itu sangat menakutkan. Bahkan ketika musuh yang paling dibencinya menderita di tangan iblis, yang dia rasakan hanyalah sedikit simpati. Sesuai dengan kata-katanya, kamu bisa macam-macam dengan Raja Neraka, tapi jangan pernah dengan pengurus ini. Menyinggung Raja Neraka, paling buruk kamu akan mati saja. Menyinggung Steward Zuo, dan Anda akan menemukan bahwa kematian pun akan menjadi sebuah kemewahan. Di Dragon Cloud City, semua orang memandang Zuo Fan dengan ketakutan. Yan Bangui berlari dengan semangat berpikir dia akan melarikan diri, tetapi Zuo Fan memasak sedikit sesuatu untuk Pilking Hall dan mengirimnya pergi dengan sebuah paket. Metode menyeramkan dan plot berbahaya ini membuat para penyintas bergidik. Bahkan Leng Wuchang, seorang pemikir terkenal di Kekaisaran, memandang sosok yang tertawa-tawa itu dengan ketakutan. Zuo Fan telah lama melampaui Suge Chang Feng dan menjadi musuh terbesarnya. Yah, waktunya untuk kembali. Zuo Fan kembali ke sikapnya yang dingin, tetapi matanya menyembunyikan kesedihan yang dalam dan berat saat dia berjalan menuju cahaya merah. Yan Fu mengangguk. Suara mendesing. Keduanya melangkah maju dan kembali. Orang-orang memperlakukannya seperti setan, gemetar ketakutan. Hanya gadis-gadis yang senang melihatnya hidup dan pergi menyambutnya. Lalu hal itu terjadi. Ledakan terdengar saat 4 pria menyerang pasangan tersebut. Tekanan besar menimpa masyarakat, membuat mereka kembali panik. Keempatnya tidak lain adalah Huang Pu Tianyuan dan sekutunya, semuanya adalah penguasa puncak surga yang mendalam. Fang Qiubai hendak memblokir mereka tetapi tetap menahan tangannya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memilih netral. Dugu Santian menyaksikan semuanya dengan mata dingin dan ratapan. Mungkin, ini yang terbaik. Hanya Luo Yunchang dan Chu Qincheng yang hancur. Mereka ingin memberikan uluran tangan. Zuo Fan, kamu akan membayar atas perbuatanmu terhadap anakku. Huang Pu Tianyuan melontarkan alasan yang benar, langsung meninju Zuo Fan. Yang Fu, di belakang Zuo Fan, hampir tidak bisa bernapas karena tampilan kekuatan. 3 tuan rumah lainnya juga melepaskan kekuatan mereka sendiri. Zuo Fan, yang terluka parah, dikepung oleh 4 ahli di semua sisi. Melarikan diri bukanlah suatu pilihan. Bukan karena dia khawatir. Sambil menyeringai, dia berkata, maaf, tapi kamu sedikit terlambat membalas dendam pada Huang Pu Qingtian. Sebuah ledakan terjadi saat sosok hitam menghempaskan keempatnya ke udara. Mata Zuo Fan berbinar dan dia tersenyum, saat aku hidup dan bernapas, Penatua Li. Bersambung.